Episode 3 Kontrak 4. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Napas saya sering terganggu dan semua otot saya sangat kaku sehingga saya hampir tidak bisa menggerakkannya. Beberapa konstelasi mengagumi keinginanmu untuk bertahan hidup. Rasi bintang mensponsori Anda 100 koin. Tapi saya bertahan. Saya bertahan karena saya percaya saya bisa bertahan. Cahaya yang dipancarkan dari duri dalam kegelapan menegaskan bahwa aku masih hidup. Setelah mengkonfirmasi turunnya suhu dinding perut, saya yakin bahwa dia sekarat. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengagumi semangatmu. Rasi bintang telah mensponsori Anda 100 koin. Ketika saya lapar, saya menempatkan lidah saya ke ujung duri. Cairan kental yang mengalir mengandung kekuatan hidup yang diserap dari ichthyosaur. Alasan saya minum lendir di muka adalah untuk menyerap konsentrat ini. Stamina kamu sedikit meningkat karena menyerap kekuatan ichthyosaur. Tidak ada efek langsung dari peningkatan tingkat statistik saya, tetapi pada saat saya melarikan diri dari ichthyosaurus, saya akan mendapatkan setidaknya 2 tingkat dalam stamina. Itu tidak akan bekerja pada level yang lebih tinggi, tetapi ini adalah salah satu dari beberapa trik yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan stamina saya tanpa menggunakan koin. Memang, ini bukan mimpi. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya hanya pembaca biasa. Saya bukan protagonis. Rasanya seperti saya akan bangun menjerit-jerit di tempat tidur kapan saja, tetapi tidak ada keajaiban yang terjadi tidak peduli seberapa banyak saya berkedip. Ibu akan baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Ini bukan orang lain, itu adalah ibu. Saya tertidur setiap kali cairan di lantai mengering dan bangun setiap kali air sungai yang dingin masuk ke mulut saya. Akhirnya, pencernaan ichthyosaurus berhenti. Kehangatan viscera tiba-tiba menjadi dingin dan lapisan perut elastis berangsur-angsur membeku. Jadi, saya bisa yakin. Dia meninggal. Kamu sangat hebat. Cahaya terang di kegelapan. Sosok Bihyung yang redup mengambang di udara. Menggunakan duri batu babi seperti ini. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Rasi bintang, bukankah itu sama denganmu? Bihyung melihat duri babi batu memancarkan cahaya redup. Babi batu adalah orang yang terutama hidup di pantai dan memakan spesies laut kecil. Mereka memasukkan duri ke dalam kulit mangsa tetapi saya tidak berpikir itu akan digunakan untuk memasang lubang untuk cairan pencernaan. Mata Bihyung yang bersinar tidak menatapku. Kata-kata itu juga bukan penjelasan untukku. Beberapa rasi bintang tersenyum seolah-olah mereka sudah tahu. Rasi bintang mensponsori Anda 100 koin. Beberapa konstelasi terlambat memahami penilaianmu. Rasi bintang mengeluh bahwa Anda harus memberitahu mereka dengan berbicara kepada diri sendiri mulai sekarang. Saya mengabaikan pesan-pesan dari rasi bintang dan meminum cairan terakhir yang terkondensasi. Stamina kamu sedikit meningkat karena menyerap kekuatan ichthyosaur. Level stamina Anda telah meningkat. Stamina level 11 tanda hubung lebih besar dari stamina level 12. Saya mencapai tujuan yang saya maksudkan. Bihyung mendatangi saya dan melihat lengan saya yang terbakar. Selanjutnya, lendirnya. Aku tidak tahu lendir kuda laut palu itu begitu kuat. Awalnya, kulitku seharusnya sudah meleleh dari cairan pencernaan ichthyosaurus. Aku membuka mulut untuk menghentikan omong kosong Bihyung. Lendir kuda palu laut itu kebal terhadap cairan pencernaan. Mereka berevolusi dengan cara ini setelah sering dimakan oleh ichthyosaurus. Petik 2. Beberapa rasi bintang mengagumi pengetahuanmu. Kemudian Bihyung menatapku dengan ekspresi dikhianati. Maaf, aku yang harus menjelaskan. Aku melakukannya karena kamu tidak tahu. Sekarang sudah selesai penjelasannya. Petik 2. Iya. Kalau begitu beri aku hadiah. Bajingan nakal. Bihyung menggerutu sementara pada saat yang sama, pesan hadiah muncul di depan mataku. Skenario tersembunyi telah berakhir. Anda telah memperoleh 9.000 koin sebagai kompensasi. Kamu adalah orang pertama yang berhasil memburu spesies kelas 7. Anda telah mendapatkan 1.000 koin sebagai hadiah prestasi. 9.000 koin ditambah 1.000 koin tambahan. Itu penghasilan yang sangat besar. Koin yang dimiliki, 14.800 C. Jika saya menambahkan 500 koin yang disumbangkan dari syuting kelangsungan hidup saya, total pendapatan adalah 10.500 koin. Itu melebihi target saya. Haha, rasi bintang. Apakah Anda melihatnya dengan baik? Ayo cepat tonton iklan sebelum langsung ke skenario selanjutnya. Aku bisa mendengar suara samar iklan di suatu tempat. Paket fitur pembukaan skenario baru, 8.800 koin. Setelah mata rasi bintang menghilang, Bihyung mulai berbicara kepada saya dengan ramah. Itu kelangsungan hidup yang luar biasa. Tanggapan dari rasi bintang sangat mengagumkan. Berapa lama waktu berlalu? 4 hari. Saya dalam ketegangan sepanjang waktu saya menonton. Apakah kamu tidak mengetahui waktu? Ponsel cerdas saya mati. Butuh waktu lebih lama daripada yang saya kira. Tujuan awalnya adalah 2 hari. Ya, Yo Jong Hyuk membutuhkan 4 hari di babak keempat untuk menangkap ini sehingga kecepatannya tidak lambat. Lagi pula, saya yang melakukannya. Perasaan puas yang menyenangkan menutupi seluruh tubuh saya dan membuat saya percaya diri. Saya adalah orang biasa dengan keterampilan biasa. Namun meski begitu, ini tidak berarti saya hanya bisa melakukan hal-hal biasa.
Betapa lucunya. Itu aneh. Sebuah novel yang tidak membantu selama 28 tahun sekarang membuat saya luar biasa. Oh, kamu sudah bicara pada dirimu sendiri. Petik 2 petik 2. Bukankah ini bagus? Untuk inkarnasi, berbicara kepada diri sendiri sangat penting. Tentu saja, ada rasi bintang yang tidak menyukainya tetapi biasanya. Diam dan buka tas Dok Kaebi. Mengapa? Apakah Anda akan membeli sesuatu? Aku tidak membeli tetapi menjual. Sial, aku harus memotong iklan. Rasi bintang, tunggu sebentar. Saya akan menyesuaikan volume. Saat Bi Hyung membuka tas Dok Kaebi, aku melihat duri yang menempel di dinding. Penghalang atas mengeras dan retakan dalam terbentuk di sekitar duri. Sekarang saya bisa menghancurkan penghalang atas dengan kekuatan saya. Aku mematahkan tembok sedikit demi sedikit dengan duri yang tersisa. Tak lama kemudian, saya menemukan inti Ichthyosaurus yang berwarna biru cerah. Inti Ichthyosaur. Itu adalah inti ether yang ditemukan pada spesies monster tingkat 7 atau lebih tinggi. Aku bisa menaikkan level kekuatan sihirku tanpa koin jika aku menelannya. Kualitasnya bagus karena itu adalah komandan kelas laut Ichthyosaur. Hati-hati aku memotong daging di sekitar inti sementara Bi Hyung menatapku dengan ekspresi tercengang. Aku akan menjual ini. Kamu sangat. Tentu saja, aku tidak bermaksud menjualnya kepadamu. Saya akan menaruhnya di pelelangan Dok Kaebi. Petik 2. Bi Hyung menerimanya seolah-olah dia bosan menanyakan sesuatu padaku. Lakukan apa yang kamu mau. Berapa yang akan Anda kenakan biaya? Aku tidak akan menjualnya untuk koin. Saya akan menjualnya dengan barter. Petik 2. Sial, kamu tahu segala macam hal. Bi Hyung menggerutu saat mengunggah item ke lelang Dok Kaebi. Keinginannya sederhana. Orang ini mungkin mendengarkan lebih baik daripada yang saya kira. Seseorang akan muncul untuk membelinya. Dan barang yang ditukar haruslah iman patah. Petik 2. Rusak iman. Ada seseorang dengan itu. Dalam hal apapun, itu terdaftar. Iya, dan saya akan membeli ini. Petik 2. Saya melihat White Pure Star Energy di keranjang belanja. Memang, belum ada yang membelinya. Sebagian besar rasi bintang tidak begitu menyadari nilai barang koin. Barang-barang mahal di tas Dok Kaebi tidak bagus tanpa syarat. Tunggu sebentar, bisakah aku bicara denganmu sebentar? Atas kata-kata Bi Hyung, volume iklan meningkat lagi. Rasi bintang mengeluh tentang iklan yang panjang. Begitu saya melihat satu iklan lagi muncul, saya punya firasat tentang apa yang ingin dikatakan Bi Hyung. Apakah ini kontraknya? Beriklan adalah satu-satunya cara untuk menyembunyikan mata dan telinga rasi bintang tanpa mematikan siaran. Mulai sekarang, itu bukan cerita untuk rasi bintang. Iya, saya tidak yakin tetapi saya menjadi yakin setelah skenario ini. Baiklah, mari kita coba sekali. Saya dapat membantu Anda sedikit. Bukankah ini akan melanggar janji Streamer? Tentu saja, aku tidak bisa membantumu. Saya hanya mengatakan itu. Apakah Anda akan menandatangani kontrak? Apa kondisinya? Lihatlah. Dok Kaebi mengeluarkan kontrak boros yang telah disiapkan. Saya membaca kontrak yang muncul sebagai jendela transparan di udara. Tanda pisah tanda hubung. Perjanjian kontrak stream. Tanda pisah tanda hubung. Petik 2. Aku adalah celahnya. Haha, bukankah manusia seperti ini? Itu tidak berarti apa-apa. Terus membaca. Tanda pisah tanda hubung. Tanda pisah tanda hubung. Ini juga seperti yang diharapkan. Tanda pisah tanda hubung. Tanda pisah tanda hubung. Saya membaca kontrak dengan seksama ke item terakhir. Saya pikir dia mungkin memainkan lelucon yang tidak diketahui tetapi saya tidak melihat bagian itu. Kecuali satu hal. Ada bagian yang paling penting. Maksud kamu apa? Anda bisa mengatakan bahwa Anda setuju. Kontrak aliran adalah janji jiwa. Aku sedang berbicara tentang rasio upah. Baik. Seolah bajingan ini tidak tahu. Ini adalah bagian terpenting. Bagaimana dengan 5/5? Sebagai gantinya, saya akan menyingkirkan biaya saluran saya. Tahukah Anda cara menghitungnya? Saya akan membagi secara akurat sumbangan Anda di masa mendatang dalam rasio ini. Misalnya, jika Anda mendapatkan 100 koin, Anda akan menerima 50 koin dan saya akan menerima 50 koin. Semua kontrak streaming seperti ini. Rasi bintang memiliki inkarnasi muncul di saluran Dok Kaebi dan kontribusi yang diterima dari rasi bintang lain akan dibagi dengan persentase. Ini normal. Apakah kamu membawa saya untuk pussover? Saya tidak akan menerima. Petik 2. Tetapi ini adalah rasio penyelesaian standar industri. Aku adalah inkarnasi tanpa sponsor. Ketika menyumbang ke inkarnasi tanpa sponsor, rasi bintang harus membayar biaya besar kepada para Dok Kaebi. Bukankah kamu sudah menikmati banyak terima kasih kepadaku? Petik 2. Rahang Bi Hyung perlahan terbuka, tapi tidak ada gunanya membuat ekspresi itu. 10/0. Anda hanya akan mendapat komisi. Saya tidak akan membayar Anda sepeser pun. Petik 2. Itu konyol. Bagaimana dengan 7/3? Rasio sangat berubah. Tapi aku tidak akan menyerah. 10/0. Apa ini omong kosong? Ini adalah tingkat yang konyol.
Kalau begitu jangan terima. Saya hanya akan pergi ke saluran lain. Gildal, baik-baik saja hari ini. Saya harus bertanya kepadanya. Petik 2. Kurung siku buka. 8/2. Saya tidak bisa menyerah lagi. 10/0. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Ekspresi Bi-hyung berubah menjadi yang mengancam. Dia memandang kepalaku seolah akan meledak kapan saja. Tapi saya tahu, dia tidak akan pernah menyerah kontrak. Keberadaanku adalah kesempatan terakhirnya. Iklan akan segera berakhir. Apakah kamu tidak melihat rasi bintang mengeluh? Petik 2. Pada akhirnya, Bi-hyung menyerah. Sial, saya mengerti. Maka akankah Anda menandatangani kontrak? Dia menyerah lebih mudah dari yang saya kira. Sebenarnya, saya akan menyerah pada 9/1. Mungkin dia mendapatkan lebih banyak uang daripada yang saya harapkan. Agak menjijikkan. Iya, dan satu hal lagi. Apa sekarang? Anda harus memberikan uang muka yang terpisah. Beri aku 5.000 koin. Petik 2. Ekspresi Bi-hyung menegang. Kamu benar-benar. Saya tertawa. Mengapa ada celah, dan mengapa manusia memikirkannya? Saya akan membiarkan Dok Kaibi sialan itu tahu. Kontrak stream selesai. Anda telah menerima 5.000 koin sebagai uang muka. Iklan selesai dan rasi bintang kembali. Aku menepuk pundak Dok Kaibi dan berkata, ayo pergi dari sini. Sekarang adalah awal yang sebenarnya.